Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdan Nadif dengan NIM 103012400079. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas sub CLO 311 kalkulus lanjut. Oke. Bisa kita lihat di sini soalnya. Nomor satunya itu sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nomor 2-nya itu x per akar 4x min x kuadrat di x, lalu integral dengan batas 1 sampai 5 dari 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3 dx. Oke, langsung aja kita kerjakan dari nomor 1. Oke, nomor 1 itu tadi kita tulis ulang soalnya adalah integral dari sin x ditambah cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Di sini kita tahu bahwa cos kuadrat x itu memiliki identitas yang berhubungan dengan sin, maka kita akan ubah dulu. Sin x, integral sin x plus cos kuadratnya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat x per 1 plus sin x dx. Ya, jadi cos kuadrat itu sama dengan 1 min sin kuadrat per 1 plus sin x dx. Oke, lanjut. Setelah ini, kalau kita cermati baik-baik, ini itu sin min sin kuadrat x itu sama aja kayak 1 min x kuadrat, yang dimana ini itu bisa dipecah menjadi 1 plus x dan 1 min x. Nah, maka dari itu kita bisa melakukan hal yang sama kepada 1 min sin kuadrat ini. Jadi 1 plus sin x dikalikan dengan 1 min sin x per 1 plus sin x dx. Nah, dengan begini kita bisa mencoret yang samanya, yaitu sin plus x dengan sin plus x. Nah, setelah ini, karena ini penjumlahan, kita bisa memisahkan integral tersebut menjadi masing-masing. Integral sin x dx plus yang ini sisanya tadi 1 min sin x dx. Integralnya lupa. Nah, kita lakukan integral dari kedua ini, yang dimana integral dari sin x adalah min cos x ditambah dengan integral dari 1 adalah x. Integral dari min sin x adalah plus cos x plus c. Nah, setelah ini kita lihat ini ada min cos, ada plus cos, maka close-nya bisa hilang. Min cos ditambah cos x menjadi sisa x aja, x plus c. Sama dengan ya. Jadi integral dari sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx adalah x plus c. Baik, kita lanjut ke soal nomor yang kedua, Yang ini yang A ya, yang A. Kita lanjut ke soal B. Tadi kita lihat di soal B, itu integral ini dibatasi oleh 1 sampai 10. Jadi bentuknya seperti ini. Integralnya itu dibatasi 1 sampai 10. Soalnya ini sama sin x plus cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, karena soalnya sama, maka integralnya juga akan sama. Yang dimana kita tinggal melakukan x set 1 10. Dimana kita dapat x itu merupakan integral, bukan turun ya, integral dari persamaan ini yang sudah kita cari di atas, yang itu x aja. Jadi kita masukkan batasnya, kita masukkan yang atas terlebih dahulu ya. Jadi 10 dikurangin dengan 1, maka 9. Jadi batas ini itu atas dimasukin, lalu dikurangin dengan bawah dimasukin, maka hasilnya adalah 9. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 di sini. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini soalnya adalah tadi itu integral x per akar
4x min x kuadrat dx. Oke. Gimana langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memecah si 4x min x kuadrat ini menjadi suatu persamaan kuadrat seperti sifat-sifat yang kita ketahui, yaitu yang yang akar a min x kuadrat atau akar a plus x kuadrat yang seperti itu. Kita ubah dari 4x min x kuadrat ini menjadi bentuk seperti itu agar kita bisa menggunakan rumus trigono. Oke, cara yang pertama adalah kita keluarkan terlebih dahulu negatifnya yang ada di dalamnya sini agar x kuadratnya negatif. Biar mudah. X kuadrat min 4x. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita cari tahu nih x kuadrat min 4x. Kira-kira kalau kita pecah, kita uraikan gitu, yang paling mendekati apa? Setelah saya pikir-pikir, yang mendekati itu adalah x min 2 kuadrat. Karena ketika x min 2 kuadrat, ketika kita kalikan adalah x kuadrat min 2x min 2x plus 4. Yang dimana kalau kita satukan jadi x kuadrat min 4x, ini min ya, maaf, min 4x plus 4. Yang kita lihat tuh ada x kuadrat min 4x, x kuadrat min 4x. Nah, maka karena ada yang sama, kita boleh menggunakannya asal tidak mengubah nilainya. Tapi kan di sini ada plus 4. Jadi gimana dong? Jadi di akhirnya kita tambah min 4 agar hilang, agar ininya sama. Baik, langsung aja kita eksekusi, kita tulis set x per akar minus, ini kita langsung kita kurungin ya. Set dalam kurung tadi x min 2 kuadrat, x min 2 kuadrat dikurangi oleh 4. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini langsung kita minusnya kita masukkan terlebih dahulu. Set x per akar minusnya masuk jadi plus 4, kita taruh depan aja. Plus 4 minus x min 2 kuadrat. Nah, ini kan sudah kita terlihat ya bentuknya. Bentuknya itu berubah menjadi a min, tapi kan bukan x kuadrat. Gimana caranya biar jadi x kuadrat seperti di rumus yang kita inginkan? Kita misalkan dia menjadi u. Kita ubah u sama dengan x min 2. Nah, seperti ini. Dengan begitu kita akan dapat du-nya menjadi dx, karena turunan dari x itu dx. Nah, gitu. Nah, terus kalau kita lihat x-nya ini juga bisa berubah. X sama dengan U plus 2. Ya kan? U sama dengan X min 2. X sama dengan U plus 2. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut substitusikan X ke sini dan U ke yang X min 2. Oke, baik. Kita lanjutkan di mana enaknya? Di sini aja, sebelah atas sini ya. Oke, kita lanjutkan biar kelihatan gini. Integral x-nya itu x-nya itu u plus 2 per, nah kita masukkannya maaf ini akar 4 dikurang u kuadrat. Nah, u kuadrat, maka kita sudah bisa menemukan persamaan yang kita inginkan, yaitu kita bisa masuk ke rumus kalau a min x kuadrat itu sin. Maka kita gunakan rumus sin, yang dimana kita tulis di sini. Kalau kita rumusin berarti u ya. U sama dengan 4 diakarin 2 sin t, dan du-nya turunannya adalah 2 cos t dt. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah ini
kita lakukan substitusi juga ya ke dalam persamaan yang sudah kita punya. Baik, kita masukkan integral punya itu 2 sin T plus 2 per, ini akarnya kita ubah menjadi akar 4 min U dikuadratin 4 sin kuadrat T. Nah, seperti ini, 4 sin kuadrat T. Setelah 4 sin kuadrat T, kita bisa lihat kita keluarin 4-nya terlebih dahulu. Kita tulis ulang lagi di sini. 2 sin T plus 2 per, oh ya maaf, ini ada yang kurang ya, dx-nya diubah. Jadi du ini harusnya udah. Ini harusnya du ya, maaf. Du-nya diubah jadi 2 cos T dt. Nah, seperti itu. Oke, udah. Ini 4-nya kita keluarin di dalam akar, 4-nya dikeluarin. Dalam kurung 1 min sin kuadrat T. Ininya 2 cos T dt. Nah, setelah ini kita bisa melihat bahwa 4-nya ini bisa langsung dikeluarin. Jadi kita tulis ini integral 2 sin T plus 2 per, 4-nya keluar, 2 akar 1 min sin kuadrat 2 cos T dt, di belakang jangan lupa dt. Nah, setelah ini bisa kita lihat 1 min sin kuadrat itu memiliki identitas juga, yang dimana 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat T. Jadi kita tulis ulang, 2 sin T ditambah 2 per 2 cos T saja. Kalau mau langsung cos T saja, tapi kalau kita tulis bertahap, ini terus bertahap, akar cos T kuadrat 2 cos T dt. Nah, karena nggak cukup, saya akan tulis di belakang. Oke, tadi kita udah memiliki persamaan 2 sin T plus 2 per 2 akar cos kuadrat T. Di sininya 2 cos T dt. Nah, setelah kita dapat ini, kita lanjutkan. Cos kuadrat T-nya kita akarin, kita selesaikan, yaitu jadi 2 sin T plus 2 per 2 cos kuadrat T. Yang ininya sama aja 2 cos T dt. Ini kuadratnya sudah hilang, maaf ya, karena sudah diakarkan. Oke, dengan begitu ini bisa kita coret, set. Ini juga bisa dicoret, set. Nah, setelah kita coret, ini masih ada integral ya, maaf. Ya, masih ada integralnya. Nah, jadi sisa 2 sin T plus 2 dt. Nah, gini. Terus kita bisa keluarkan 2-nya ke depan. 2 set sin T plus 1 dt. Nah, ada gini, kita integralin masing-masing. 2 dalam kurung sin T kita integralin jadi min cos T ditambah dengan 1 diintegralin T. Nah, gini. Dah, plus C gitu kan. Nah, di sini belum selesai. Karena tadi kita memisalkan menjadi pakai rumus trigono, maka kita harus ingat lagi bahwa tadi itu kita menulisnya adalah U sama dengan 2 sin T. Kita tulis sini ya. U sama dengan 2 sin T, yang dimana sin sama dengan U per 2.
Nah, alhamdulillah ya, kita udah sampai sini. Sin sama dengan U per 2. Kita bikin dulu segitiganya. Set, set, bikin 3 siku-siku. Nah, sin itu depan miring, sin demi. Yang dimana depannya ini, miringnya ini. Maka di sininya 4, kan dikuadratin ya, pakai rumus Pythagoras. Nah, kayak gini. Lalu setelah ini kita juga dapat menemukan nilai T, yang dimana T itu sama dengan, ini sin T. Kalau sin T nya U per 2, maka T sama dengan sin inverse U per 2. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita substitusikan, kita butuhkan tuh cos T sama T. T-nya kita udah punya, kita tinggal nyari cos. Cos itu apa? Sin demi cos sami, samping miring. Yang dimana berarti cos T itu sama dengan sampingnya itu akar 4 min U kuadrat per miringnya 2. Oke, nah setelah ini langsung kita lihat ke sini. Ini ada 2-nya ya. 2 dalam kurung min. Cos T-nya tadi akar 4 min U kuadrat ya. Akar 4 min U kuadrat per 2 ditambah T-nya sin inverse U per 2. Sin inverse U per 2. Set, set. Nah, set plus C. Nah, kita 2-nya masukin ya. Kita 2 masukin ke dalam, sekaligus kita ubah U-nya ke awal. Yang dimana U-nya itu tadi kita misalkan sebagai U-nya itu X min 2. Oke. Jadi di sini kita jadikan U-nya lagi ya. 2, ini 2-nya masuk menjadi min coret-coret akar 4 min X min 2 tadi. X min 2 kuadrat ditambah sin U per 2. Sin inverse. Sin inverse U-nya tadi X min 2 per 2 set plus C. Nah, dan begini kita sudah berhasil menemukan integral dari X per akar 4X min X kuadrat. Integralnya sebagai berikut. Nah, baik, setelah ini kita lanjut ke soal nomor 3 yang sudah kita ketahui tadi. Untuk soal nomor 3 ini, kita lanjut di lembar halaman baru saja ya. Oke, kita lanjutin ke halaman baru. Oke, untuk soalnya itu adalah 3. Integral dari 3X plus 13 per X kuadrat plus 4X plus 3 dx dengan batas 1 sampai 5. Baik, ini tahap yang harus kita lakukan adalah pemecahan yang di bawah ini. Kita lakukan pemecahannya terlebih dahulu. Set 1, 5, ininya jadi 3x plus 13 per, ini 4 sama 3, berarti 3 tambah 1, 3 kali 1. Nah, berarti kita menemukan faktornya. Kita memfaktorisasi mereka ya, x plus 3 dan x plus 1. Karena ini kalau di 3 tambah 1, 4, 3 kali 1, 3. Maka pasti persamaannya bakal kayak gini. X. Lalu kita setelah menemukan 2 ini kita pecah. Kita pecah menjadi per X plus 3 ditambah per X plus 1. Nah, kita pecah seperti ini. Kita tulis di atasnya A sama B. Oke. Nah, kita memecah ini tuh untuk mengintegralkan ya. Karena kita tuh butuh yang lebih sederhana daripada yang atas ini untuk diintegralkan agar bisa diintegralkan gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari A plus B? Karena sejatinya A plus B ini pasti akan sama dengan ini. Maka kita gunakan, samakan dulu penyebutnya. Lalu nanti kita sama dengan yang atas agar kita bisa menemukan nilai A dan nilai B-nya.
Caranya adalah seperti biasa, pecahan biasa, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, dan bawahnya disatukan, maka akan sama dengan ini, kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Maka A akan dikalikan dengan X plus 1 ditambah dengan B dikalikan dengan X plus 3. Oke, seperti ini. Kita kalikan dulu ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam, jadi AX plus A ditambah BX plus 3 ditambah BX plus 3 B plus 3B, maaf. Sama dengan yang di soalnya, 3X plus 13. 3X plus 13. Kita lihat, yang ada di depan X ada apa aja? AX, BX, sama 3X. Maka menjadi A plus B sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita menemukan yang tidak ada X-nya ya, A, 3B sama 13. Maka A plus 3B sama dengan 13. Oke, di sini kita bisa langsung eliminasi aja. Kita kurangin, A-nya hilang, set menjadi ini min 2B ya. Min 2B sama min 10, karena 3 kurang 13 min 10, maka B-nya adalah 5. Setelah B-nya menemukan 5, kita bisa substitusi ke sini. Maka A ditambah 5 sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan min 2. Baik, setelah A-nya dan B-nya ketemu, kita masukkan ke sini. Nah, kita tulis ulang aja ya. Kita tulis ulang aja tadi A per X plus 3 ditambah B per X plus 1. Oke, kita masukkan A-nya 5, A-nya min 2, B-nya 5. Berarti di sini ini masih ada ini ya, integral. Jangan lupa. Dan juga tadi ada integralnya. Jangan lupa. Nah, kita masukkan ya, A-nya min 2. Berarti ini min 2 per X plus 3 ditambah 5 per X plus 1 dx. Nah, kalau kita menemukan seperti ini, ketika di atasnya hanya sebuah konstanta dan bawahnya bukan persamaan kuadrat, maka kita bisa langsung mengintegralkannya menjadi ln. Atasnya ini sama aja, kita bisa tulis 2-nya di depan ya. Jadi min 2 dikali 1 per X plus 3, dimana 1 per X plus 3 ketika kita integralkan, dia berubah jadi ln X plus 3. Nah, seperti ini. Ditambah dengan sama 5-nya kita kedepankan, 1 per X plus 1 diintegralin jadi ln X plus 1 plus C. Nah, berikut adalah integral dari soal yang diminta. Nah, sayangnya nggak cuma sampai situ aja teman-teman. Ini ada batasnya 1 sampai 5. Maka terus lagi ini, jangan lupa tulis batas 1 sampai 5, ini juga 1 sampai 5. Nah, setelah diintegralkan, kita tulis ulang ya. Min 2 ln X plus 3 ditambah 5 ln X plus 1 dengan batasan yang sudah ditentukan adalah 1 sampai 5. Oke. Di sini kita substitusikan 5 terlebih dahulu, lalu dikurangin, kita substitusikan 1. Oke, langsung aja. Min 2 ln 5 ya. 5 tambah 3 8 ditambah 5 ln 6. Oke. Terus kita kurangin. Kita kurangin ya. Kita kurangin, tapi karena yang di sini minus, ini nggak apa-apa. Kita dalam kurungin dulu aja, dalam kurung. Nah, minus min 2 ln 1-nya masukin jadi 4. Terus ditambah dengan 5 ln 2. Nah, kita kurung tutup. Nah, ini negatifnya kita kalikan ke dalam dulu ya. Kita tulis ulang. Jadi dia min 2 ln 8 plus 5 ln 6 plus 2 ln 4 min 5 ln 2. Nah, setelah ini bisa disederhanakan lagi ya.
Jadi yang pertama itu kita ubah ke yang paling kecil aja, si len-nya. Jadi 2 pangkat berapa gitu ya. Kita pokoknya ini misalkan 8, ya udah yang paling kecilnya 2. Berarti kita ini aja, sederhanakan ke 2 pangkat 2, 4, 8, 3. Ditambah ini juga kita sederhanakan ke 5 len. Ini bisa nggak ya? 6. Oh nggak ada, 6 nggak ada, 2 nggak ada, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Berarti 6 aja. Ditambah 2 len, ini bisa 2 pangkat 2. Nah, dikurang 5 len 2. Oke. Nah, udah kayak gini, kita bisa kedepanin pangkatnya. Jadi kayak gini, kalau len tuh bisa kayak gini. 2, ini karena pangkat 3, kita kedepanin jadi len 3, len 2. Kayak gitu. Dia bisa kayak gini. Kita tulis ulang aja sisanya ya. 5 len 6 ditambah 2. Ini ada pangkatnya 2 ya. Berarti len 2 dikurang 5 len 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat di sini itu ada yang sama len-nya ya. Ada yang len 2 len 2 sama yang len 2. Ini len yang nggak ada ya, len gitu. Oh ya, karena yang ini itu pangkatnya kan udah dikedepanin, maka bisa kita kalikan dengan yang depannya. Misalkan 2 kali 3 jadi min 6. Ini len min 6 len 2 ditambah 5 len 6 ditambah ininya depan jadi 4 len 2 dikurang 5 len 2. Nah, jadi yang len 2-nya itu bisa kita satukan, yang dimana min 6 len 2 terus ditambah 4 len 2 dikurang 5 len 2. Min 5 len 2 sama 4 len 2 menjadi min 1 len 2. Min 6 len 2 tambah min 1 len 2 menjadi min 7 len 2. Nah, min 7 len 2 ini ditambah dengan sisa tadi, tambah 5 len 6. Oke, maka hasil akhir dari jawaban integral yang kita dapat ini adalah 7 len 2 plus 5 len 6. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.